Dari berbagai macam lembaga perekonomian di Indonesia, hanya sedikit yang bergerak dengan asas kebersamaan dan kekeluargaan. Ya, itu adalah koperasi. Indonesia sangat beruntung memiliki lembaga perekonomian yang tujuannya adalah untuk kepentingan bersama. Di Indonesia, koperasi pada awalnya terbentuk karena keinginan rakyat untuk bebas dari kemiskinan pada masa penjajahan. Sampai saat ini, koperasi disebut sebagai soko guru perekonomian atau pondasi utama perekonomian di Indonesia, karena merupakan sebuah lembaga perekonomian yang memberdayakan potensi sumber daya ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Di usia koperasi Indonesia yang ke-73, perkembangan koperasi secara nasional masih diperkirakan menunjukkan peningkatan yang lebih signifikan dari segi kuantitas, tetapi masih lemah dari segi kualitas. Ia menyebutkan salah satu tantangannya adalah keadaan koperasi di Indonesia yang masih berjalan lambat sementara kooperasinya berjalan cepat. Tantangannya kalau saya ibaratkan, koperasi itu berjalan seperti andong, sementara korporasi itu berjalan seperti kereta cepat. Ujarnya dalam diskusi yang bertemakan, masihkah koperasi menjadi andalan? Yang disiarkan secara virtual Kamis 13 Agustus 2020. Maka pertanyaannya adalah, mengapa kualitas koperasi menurun dan begitu lambat sehingga sulit sekali berkembang? Mendengarkan topik yang saya angkat tentu saja bertentangan dengan apa yang menjadi harapan kita untuk mendorong perekonomian Indonesia, khususnya melalui kegiatan koperasi di Indonesia. Banyaknya masalah yang menghambat perkembangan koperasi di Indonesia menjadi problematik yang secara umum masih dihadapi. Pencapaian visi misi dan program kerja koperasi pada umumnya masih jauh dari ekspektasi. Koperasi yang seharusnya mempunyai amanah untuk membantu pemerintah dalam mewujudkan perkembangan perekonomian di Indonesia belum dapat menjalankan perannya secara maksimal. Lantas, apa penyebabnya? Mari kita tanya mereka. Besarnya kan ada di ini, lemahnya partisipasi anggota itu. Aku udah bisa malah ini, maka harus dibenahi dari 3 aspeknya itu baru kita bisa ini. Ya. Itu pun kalau koperasi kita adalah koperasi yang ini, karena kalau kita bicara tentang jenis usaha kan ada 4 ya, produksi, produsen, konsumen, jasa, dan simpan pinjam ya. 2 faktor yang mempengaruhi hambatan koperasi. Pertama, faktor internal, dan kedua, faktor eksternal. Faktor internal biasanya terjadi pada pengurus atau keanggotaan itu sendiri, serta modal. Hambatan yang terjadi pada faktor eksternal adalah pesaing dan asumsi masyarakat tentang koperasi sangat buruk. Secara global, permasalahan koperasi yang menyebabkan koperasi sulit untuk berkembang ialah koperasi saat ini kurang diminati. Sejauh ini, koperasi jarang peminatnya dikarenakan ada asumsi yang berkembang bahwa kegagalan koperasi pada waktu itu lalu tanpa ada pertanggungjawaban dari pihak pengelolaan terhadap masyarakat menimbulkan rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap koperasi. Oleh sebab itu, diperlukan sosialisasi bahwa koperasi saat ini tidak seperti itu. Bahwa koperasi benar-benar merasakan kekeluargaan dan gotong royong. Sehingga jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, koperasi benar-benar bisa mempertanggungjawabkan semua itu. Negara Indonesia yang rata-rata penduduknya berpendidikan rendah dan kurangnya maraknya sosialisasi pemerintah tentang manfaat koperasi bagi masyarakat umum, khususnya mereka yang berpendidikan rendah. Inilah yang menyebabkan salah satunya kendala koperasi kurang diminati atau kurang berkembang di Indonesia. Kesadaran masyarakat akan kebutuhannya untuk memperbaiki diri, meningkatkan kesejahteraannya, atau mengembangkan diri secara mandiri. Padahal, kesadaran ini akan menjadi motivasi umum bagi pendiri koperasi. Kendala utama yang dihadapi, yang juga merupakan kendala bagi dunia usaha pada umumnya, adalah tingkat kemampuan dan profesionalisme sumber daya manusia
koperasi yang umumnya belum memadai. Kendala ini menjadi faktor yang mempengaruhi kemampuan koperasi dalam menjalankan fungsi dan perannya, dan berakibat antara lain pada kurang efektif dan efisien organisasi dan manajemen koperasi. Hal ini tercermin pada pengelolaan koperasi dan tingkat partisipasi anggota yang belum optimal. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme, antara lain melalui berbagai pelatihan, hasilnya masih jauh dari memadai. Itulah sebabnya sulitnya koperasi berkembang di Indonesia. Koperasi di Indonesia mengalami perkembangan yang pasang surut, namun koperasi harus tetap survei, tetap semangat kebersamaan dan kekeluargaan harus ditanamkan sebagai identitas sebuah koperasi. Saya percaya koperasi masih memiliki peluang yang cukup besar mengingat potensi ekonomi anggota koperasi, walaupun kecil-kecilan tetapi sangat banyak dan tersebar, diselaraskan dengan sistem manajerial yang rapi, sehingga mampu membentuk kekuatan yang cukup besar. Majulah koperasiku, dari koperasi untuk anggota, dari koperasi untuk masyarakat Indonesia, dan dari koperasi untuk bangsa dan negara.